budaya. Teman-teman kelas 7 yang berbahagia, pada sesi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Pancasila Buddhis, sila pertama dan sila kedua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita sama-sama untuk mendaraskan nama Askaragata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya saya sudah bahas mengenai Pancasila Buddhis itu apa, dan Pancasila Buddhis yang pertama itu apa saja. Namun nggak salah kita ulas sedikit kembali ya. Teman-teman kelas 7 bahwa kehidupan itu memiliki ketertiban, termasuk kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan diri dan keharmonisan dengan sesama. Landasan hidupnya dengan sila. Jadi sila atau aturan moralitas wajib dilaksanakan oleh manusia. Saya ulangi, sila sebagai aturan moralitas itu wajib dilaksanakan oleh manusia. Manusia dikatakan makhluk baik atau manusia yang baik, beretika, bersusila, karena mencerminkan hakikat sebagai makhluk yang luhur. Bahkan kelahiran manusia ditentukan oleh sejauh mana dia tidak melanggar sila. Jelas sampai di sini? Kita lanjut. Pancasila Buddhis adalah 5 peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Wajib hukumnya ini. Jadi kalau ada puja bakti yang dihadiri anggota sangga itu biasanya kita mengulang kembali sila atau membaca tuntunan Tisarana dan Pancasila atau Aradhana Tisarana dan Pancasila. Di sana dijelaskan, kemudian bikunya menjelaskan mengenai manfaat daripada pelaksanaan sila. Pancasila Buddhis atau 5 sila, tiap silanya itu akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Panatipata Weramani, sikap padang sama diam. Artinya, kami bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, di sini nih, yang dimaksud dengan kategori sila pertama atau Panatipata ini adalah ada 3 kriteria. Yang pertama membunuh, kedua menyiksa, ketiga menyakiti jasmani, manusia, dan binatang. Saya ulangi, membunuh manusia dan binatang, menyiksa manusia dan binatang, menyakiti manusia dan binatang. Adapun kalau kita melihat dan mengulas kembali mengenai kama atau karma, bahwa syarat terjadinya atau perbuatan disebut sebagai kama atau karma adalah jika perbuatan tersebut dilakukan melalui kehendak. Nah, kita lihat di sini nih, syarat terjadinya pembunuhan. Di ketiga itu disebut ada kehendak. Ya, kita lihat ada 5 syarat terjadinya pembunuhan. Yang pertama adanya makhluk hidup. Kedua, kita tahu bahwa makhluk itu hidup ketika ada kehendak, ada niat dari diri kita untuk melakukan pembunuhan. Ada usaha untuk melakukan pembunuhan dan makhluk itu mati sebagai akibatnya. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana dengan menyiksa dan menyakiti? Sama ya, di sini ada kehendak. Kita lihat di item ketiga atau C, ada kehendak untuk menyiksa atau menyakiti. Jadi, ketiga hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran dari latihan sila pertama. Nah, mungkin nih teman-teman berpikir nih, bagaimana dengan tukang jagal, orang-orang yang
berprofesi sebagai nelayan, hewan, dan suka membunuh, serta sebagainya itu. Nah, kita harus memahami, kita harus memiliki pemahaman seperti ini. Kebenaran yang sejati bagi setiap orang itu tidak sama. Satu saat nanti mereka juga akan sadar dan mengerti bahwa itu adalah pembunuhan, sehingga mereka akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu memikirkan orang lain atau apa yang dikerjakan orang lain, namun kita lebih fokus kepada apa yang seharusnya kita jalankan. Kita fokus kepada apa yang seharusnya kita jalankan. Oke, sama ya. Saya ulangi lagi. Pengertian dari sila. Kita kembali ke atas dulu ya. Kalau tadi bilang Pancasila sebenarnya kita lihat nih pengertian dari sila. Kalau kita melihat sila itu sendiri ada dua pengertian. Yang pertama, kehendak atau sikap batin yang tercetus melalui ucapan, perbuatan benar. Jadi ini, ketika ada kehendak atau niat yang tercetus dari ucapan benar dan pikiran benar, maka itu disebut sila. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman, sahabat, guru, rekan, kemudian kita bertegur sapa dengan santun, nah ini kategori sila. Kenapa? Karena ini dilandasi dengan niat atau kehendak. Yang kedua, bahwa sila itu juga merupakan cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran tidak baik, atau merupakan usaha membebaskan diri dari loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ini dua pengertian sila. Syarat-syarat terjadinya pembunuhan. Nah, objek dari pelanggaran sila pertama. Biasanya secara umum kita itu di alam manusia, kita di kehidupan kita, objek dari pelanggaran sila pertama itu manusia dan binatang. Kenapa? Ya karena kita kan manusia. Misalkan menyakiti sesama manusia, menyiksa, atau mungkin bahkan pembunuhan. Binatang jelas karena itu makhluk yang ada di dekat kita. Jadi kan nggak mungkin loh kalau kalian tuh misalkan membunuh pocong, itu kan nggak mungkin. Karena ya memang tidak ada, tidak terlihat, dan di luar dari kehidupan kita. Yang bersama dengan kita itu kan manusia dan hewan. Itu kenapa objek dari pelanggaran sila pertama itu yang pasti adalah manusia dan binatang. Berikutnya, maksud atau motif dari pelanggaran sila pertama. Tentunya tadi kan dikatakan bahwa karma itu disebut karma kalau ada kehendak. Maka ada motif dalam pelanggaran. Ada maksudnya. Yang pertama, direncanakan atau sengaja. Tadi kan dengan adanya kehendak atau cetana atau niat itu berarti direncanakan atau kehendak. Atau bisa saja tidak dikehendaki atau dorongan sesaat atau mendadak. Nah, ini misalkan direncanakan atau kehendak ya. Contohnya itu ini mau ada reuni atau barbecue atau apalah, pesta, kemudian menyembelih ayam misalkan gitu. Kan direncanakan sengaja. Kalau yang kedua tidak dikehendaki atau dorongan saat nih. Misalnya mempertahankan diri atau kecelakaan. Ini contohnya misalnya kalian tuh lagi jalan ketemu ular. Nah, saking takutnya sama ular tersebut kemudian ambil kayu dipukul. Kalau mati berarti pembunuhan, kalau nggak mati berarti penyiksaan. Dari motif atau maksud dari pelanggaran sila pertama itu maka dirumuskan disengaja dan tidak disengaja. Usaha dari pelanggarannya, usahanya itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Usaha dari pelanggaran sila pertama ini bisa langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung misalnya tadi contohnya karena membela diri, karena rasa takut, ya.
Tadi kan kita misalnya ketemu ular, karena rasa takut kemudian kita membunuh ular tersebut atau menyiksa ular secara langsung. Atau mungkin kita minta bantuan orang lain, ini tidak langsung. Ini kategori dari pelanggaran sila itu sendiri. Nah, yang berikutnya, hal lain yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang harus juga kita hindari itu adalah membunuh, menyiksa, dan menyakiti. Jadi dikatakan di awal tadi ya, kategori dari pelanggaran 5 sila itu membunuh, menyiksa, menyakiti. Oke, teman-teman, bahwa akibat dari pelanggaran sila pertama ini yang harus kita pahami banget. Akibat dari pembunuhan 5 sila ini, yang pertama, lahir kembali dengan keadaan cacat. 2. Mempunyai wajah buruk. 3. Mempunyai perawakan yang jelek. 4. Berbadan lemah, penyakitan. 5. Tidak begitu cerdas. 6. Selalu khawatir, cemas, dan takut. 7. Dimusuhi dan dibenci banyak orang dan tidak memiliki pengikut. 8. Terpisah dari orang yang dicintai. 9. Berumur pendek. 10. Mati dibunuh orang lain. Jadi ini adalah akibat atau karma buruknya dari pelanggaran sila pertama. Jadi dapat kita yakini bahwa perbedaan makhluk hidup, baik dari sisi fisik, pikiran, dan lain-lain, itu ditentukan oleh hasil perbuatan yang dia lakukan di masa-masa lalu. Oke, kita lanjut ke sila kedua. Sila kedua dari Pancasila Buddhis adalah Adinadana Weramansika Padang sama Dhyami. Artinya apa? Artinya kami atau saya bertekad melatih diri menghindari mengambil atau menggunakan barang yang bukan milik kita atau miliknya. Yang termasuk dalam sila kedua ini yang harus kita hindari adalah mencuri, mencopet, merampok, dan sejenisnya, korupsi, manipulasi, penggelapan barang, dan uang serta sejenisnya, berjudi taruhan, dan sebagainya. Syarat-syarat terjadinya pencurian. Ada 5 syarat terjadinya pencurian atau mengambil barang yang bukan milik. Yang pertama, kita tahu ada barang milik orang lain, tahu bahwa barang itu milik orang lain, ada niat atau kehendak untuk mengambil atau mencuri, melakukan perbuatan tersebut atau pengambilan, dan terjadi perpindahan barang atau milik dari orang lain itu. Ini dikatakan sebagai syarat terjadinya pencurian. Dari sini jelas ya nih, kalau misalnya korupsi, ya korupsi itu berarti kan barangnya atau bendanya ini adalah nilai uang atau benda. Biasanya kan perpindahannya juga tetap terjadi, model pencuriannya kan juga dengan penipuan. Berikutnya teman-teman, yaitu usaha dari pelanggaran sila kedua. Kalau usahanya itu juga ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu contohnya mencuri, merampas, memeras, merampok, penipuan, pemalsuan, berbohong, mencopet, menukar barang, menyelundupkan dan menghindari pajak, penggelapan, dan lain-lain. Kalau secara tidak langsung itu bisa menggunakan misalkan orang lain atau kaki tangan atau tukang tada atau tangan kedua, merayu atau menipu, menerima suap. Itu. Kemudian hal-hal lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran sila kedua yang harus kita hindari itu adalah penghancuran barang milik orang lain dengan sengaja untuk balas dendam atau mempergunakan barang dengan sewenang-wenang.
Yang berikutnya, akibat dari pelanggaran sila kedua. Ini yang harus kita juga pahami, bahwa pelanggaran sila kedua itu membawa dampak negatif ya. Membawa dampak negatif bagi kita. Pertama, tidak mempunyai barang atau benda kekayaan, terlahir dalam keadaan melarat atau miskin adalah hasil dari perbuatan di masa lalu ya. Mungkin di masa lalunya orang tersebut atau kita telah melanggar sila kedua. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan ya. Kita lanjut, bahwa kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang mencari nafkah secara benar. Jadi ini harus kita pahami. Kalau bisa kita bisa jalankan. Sebagai seorang Buddhism, kita bisa menjalankan cara mencari nafkah yang baik atau benar. Kebahagiaan dengan mencari nafkah dengan cara yang benar, yaitu rasa bangga memiliki barang secara sah. Yang kedua, bebas dari beban yang membuat hidup kita harus bersembunyi-sembunyi karena mungkin bukan milik kita misalnya. Ketiga, saat menggunakan hartanya tidak tertekan batinnya. Dan yang keempat, memperkuat untuk tidak jatuh ke dalam cara-cara hidup jahat. Jadi ini adalah kebahagiaan yang kita miliki dari tidak mengambil barang milik orang lain atau adila dana wiramani jika padang sama dia. Ya, sampai di sini paham ya. Demikian penjelasan mengenai Pancasila Buddhis sila pertama dan kedua. Jika ada yang kurang jelas atau paham, bisa menghubungi WhatsApp saya atau menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Namo Buddhaya.